kali itu kalau memang saya tidak bisa jawab akan saya sampaikan ke ini ya, tim yang lebih expert. Jadi untuk Baker Hughes ini kita ada dua segmen utama ya. Jadi yang pertama itu Industrial Energy Technology atau IoT, kemudian yang kedua yang OFSI. Nah jadi kita ini yang sifatnya service delivery ya, terhadap langsung dengan operasional di oil and gas itu masuk ke yang OFSI, sedangkan yang di IoT itu lebih ke produk-produk manufacturer seperti turbo mesin dan lain sebagainya. Jadi mungkin langsung kita jump ke OFSI. Jadi yang di OFSI itu ada 4 produk utama ya. Yang pertama well construction. Nah well construction ini meliputi drilling services, drill bit, kemudian tools BHA yang ada di drill bit ya. Jadi itu maksudnya ke well construction. Kemudian yang kedua ini CIM atau Compression Intervention and Measurement. Nah ini di bawahnya produknya salah satunya sekarang ini kita pressure pumping. Jadi pressure pumping sendiri itu sebenarnya juga dibagi 3 ya, ada cementing, kemudian fracturing, dan juga satunya coil tubing. Itu di pressure pumping under CIM. Dan kemudian selain pressure pumping di CIM itu ada juga wellland ya, wellland. Kemudian ada juga compression CWI, compression and well intervention. Itu salah satunya seperti tools untuk fishing, kemudian tools untuk deploy BHA ya, berbagai macam, ataupun milling tools juga masuk ke compression well intervention. Dan yang selanjutnya ada production solution. Nah production solution ini produk yang di bawahnya itu ada ALS ya, artificial lift services. Jadi pompa-pompa seperti SP, pompa selain itu ya juga misal hydraulic pump dan lain sebagainya, itu tim yang mengurus tim artificial lift system services, yaitu di production solution. Kemudian yang terakhir itu ada subsea dan surface pressure system, itu lebih ke surface facility. Ya nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan langsung ini aja, jamin aja, bisa langsung ditanyakan. Nah mungkin ini sekilas ya persoalan introduction. Jadi saya Rizwan Anwari, alumni TMITB ya 2017, lulus 2021. Jadi juga diajar oleh Mas Ardi juga ya, dulu Fred itu yang ngajar Mas Ardi. Jadi tentunya nanti masalah bagian basic Fred mungkin Mas Ardi lebih jago juga ya. Jadi langsung tanya Mas Ardi aja juga bisa. Kemudian 2021 ke 2022 ya, jadi setelah lulus mungkin sering juga ya, dulu ketika aku lulus tuh lawan-lawan di oil and gas tuh nggak terlalu hype dulu karena ini ya ada transisi COVID juga ya, jadi itu cukup challenging juga di angkatanku. Cuman alhamdulillahnya di 2022 awal sekitar Maret itu mulai banyak lawan pekerjaan terutama di PHR Betalokan. Jadi aku coba apply dan alhamdulillah keterima ya. Jadi setelah lulus sampai 2022 awal itu aku ikut LAPI ITB dulu. Jadi bantuin Mas Tovan dan Mas Bilal juga ya. Kemudian sama ikut proyeknya Mbak Silvi. Baru setelah itu di 2022 Maret ya, itu aku join ke Pertamina Hulu Rokan. Nah, cuman yang di Pertamina Hulu Rokan ini kebetulan aku dapatnya penempatan di Petroleum Engineer Data Analytics. Jadi nggak terlalu menyangkut tentang perniagaan. Jadi lebih ke pemrograman SQL, kemudian Oracle. Kalau teman-teman tahu kan ada Python juga kan. Nah jadi aku lebih ngolah-ngolah data, kemudian dari data yang ada diambil insight-nya, kemudian kita visualisasi di Power BI kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu intos dengan keilmuan di perniagaan. Nah oleh karena itu aku coba ini ya, cari opportunity baru di 2023 gabung join di pressure pumping, masuk ke lead program ya. Jadi lead program ini kalau kita tahu kayak MT gitu lah, management training. Jadi jalur career development gitu ya, yang dimiliki oleh Baker. Jadi untuk lead program sendiri kurang lebih dia ada jenjang, ada career path-nya. Jadi lebih terarah juga ya nanti kita seperti apa untuk kedepannya ya. Jadi untuk informasi kita mulai dari field engineer pertama, FE1 itu training, kemudian FE2 dan FET, dan yang paling terakhir FE general. Jadi yang paling tinggi itu FE general dan aku sekarang FE3. Nah untuk sequence ininya sendiri ya, career path-nya sendiri itu based on books, kita harus menyelesaikan ini ya. Jadi ada beberapa parameter yang butuh kita
selesaikan untuk bisa naik ke FI selanjutnya. Itu harusnya dalam 1 tahun kita harus segera lolos dan bisa naik ke FI selanjutnya, seperti itu. Ya, kemudian ini sekilas yang mengenai karir path di Bakeries ya. Jadi saya masuk di Mei sampai Desember 2023 itu sebagai FI1 ya. Jadi di FI1 ini benar-benar kita masih helm hijau. Jadi kita kebanyakan field exposure, mulai dari kita coba lihat equipment, kemudian kita memahami prosedur atau flow dari pekerjaan refract itu seperti apa. Kemudian juga kita langsung UGT ya. Jadi di situ ada field engineer yang lebih senior. Jadi aku ikut di situ dan kita dituntut untuk bisa belajar dari from scratch sampai ke kita paham sebagai bagaimana alur dari pekerjaan fracturing itu seperti apa. Selain itu OJT ini sendiri, jadi kita juga dirotasi ya, nggak cuma di satu tempat. Jadi aku pernah di Jawa ya, di zona 7 di Subang ya, kemudian juga pernah exposure di Duri dan selanjutnya exposure di Parangmuli. Kemudian baru di Januari 2024 ada ini ya, kita ada juga school atau akademi itu di Dubai, itu selama 5 minggu. Jadi di situ kita diajarkan oleh instruktur langsung dari Dubai ya. Jadi mengcover semua pekerjaan baik cementing, coil tubing dan fracturing.